Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yuhdilhu fala hadiyallah. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rabu kemarin tanggal 14 Februari 2024, bangsa Indonesia telah mengadakan pesta demokrasi dengan memilih pemimpin bangsa kita, presiden dan wakil presiden untuk masa jabatan 2024 sampai 2029. Kita juga memilih para wakil kita di lembaga legislatif dengan banyak kontestan yang ikut serta. Tentunya tidak setiap orang di antara kita memiliki pilihan yang sama. Setiap orang di negara kita memiliki hak untuk menentukan kepada siapa suaranya berpihak. Entah itu kepada paslon 01, 02, atau 03. Setiap kita pasti memiliki alasan masing-masing mengapa memilih paslon capres-cawapres tersebut. Sudah menjadi kewajiban kita sebagai makhluk yang ditakdirkan berbeda untuk menghormati pilihan orang lain. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang perbedaan sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita semua saling memahami satu sama lain. Perbedaan ini tercermin dalam setiap pendapat dan pilihan berbeda-beda antar tiap-tiap individu. Salah satunya dalam memimpin atau menentukan pemimpin bangsa kita dalam pemilu kemarin. Berbeda-beda itu boleh, tapi bermusuhan dan saling menghina juga merendahkan itu sangat dilarang oleh agama Islam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang-orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Senada dengan ayat Al-Quran ini, Rasulullah juga pernah berpesan kepada umatnya untuk jangan saling bermusuhan, membenci, dan mendengki akibat perbedaan langkah dan pendapat yang dipilih. Beliau pernah bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan. Janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya, dan tidak pula menghinanya. Hadis riwayat Muslim. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal perbedaan yang diiringi dengan perdamaian, kita dapat meniru kisah sahabat Nabi, yaitu antara Sayyidah Aisyah dengan Sayyidina Ali dikala keduanya berbeda dalam urusan politik. Kisah ini diceritakan dalam buku ensiklopedia Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha yang ditulis secara komprehensif oleh Syekh Alawi bin Abdul Qadir As-Segaf. Sebagaimana yang kita ketahui, pasca wafatnya Nabi Muhammad, umat Islam terbelah menjadi dua golongan. Khususnya ketika di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan hingga terbunuhnya beliau dan digantikan oleh Ali. Ali bin Abi Thalib yang sebelumnya berperan sebagai penengah antara pemberontak dan Utsman, akhirnya dengan terpaksa dipilih sebagai khalifah dan penduduk Madinah meskipun awalnya menolak. Pengangkatan Ali ini menimbulkan ketidakpuasan pada diri Sayyidah Aisyah yang kala itu berada di Makkah. Menurut Sayyidah Aisyah, seharusnya pembunuh Khalifah Utsman ditemukan dan diadili dahulu,
barulah Ali bisa dipilih oleh masyarakat dalam kondisi damai dan tenang. Nah, pendapat Aisyah ini berbeda dengan masyarakat Madinah yang menimbang kepemimpinan itu tidak boleh kosong dan harus tetap berjalan, apapun masalahnya. Sejak saat itu, hubungan keduanya agak bersinggungan dalam perihal pandangan politik, hingga Sayyidah Aisyah menuntut agar kasus pembunuhan Utsman dituntaskan. Hingga kian hari, keadaan antara pendukung Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah kian memanas. Dan terjadilah peristiwa Perang Jamal atau Perang Unta. Nah, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, kendati keduanya pernah terlibat dalam perbedaan politik, akan tetapi hakikatnya Sayyidah Aisyah dan Sayyidina Ali tidak ingin berperang, bermusuhan, apalagi saling mencaci maki. Keadaan dan kondisi politiklah yang membuat keduanya terpaksa berbeda dalam menentukan langkah, ditambah oleh dorongan pengikut mereka. Bahkan diriwayatkan dalam Tarikh At-Tabari, dikisahkan keduanya pernah saling bertemu dikala kondisi politik memanas dan Ali menyapa serta menanyakan kabarnya. "Wahai Ummul Mukminin, bagaimana kabar Anda?" "Baik, alhamdulillah," jawab Aisyah. "Semoga Allah senantiasa mengampuni engkau," ujar Ali mendoakan Sayyidah Aisyah. Selain itu, diceritakan pula dalam Tarikhul Madinah karya Ibnu Sya'bah bahwa Sayyidah Aisyah tidak pernah sama sekali ingin memakzulkan kepemimpinan Ali. Beliau murni hanya ingin keadilan ditegakkan dan pelaku pembunuhan Utsman ditemukan. Sayyidah Aisyah juga sangat objektif dan tidak emosional dalam bersikap pasca selesainya peristiwa besar itu. Tatkala Syuraih bin Hani datang kepada Sayyidah Aisyah untuk menanyakan bagaimana tata cara mengusap khuf atau sepatu, Sayyidah Aisyah merekomendasikan kepada Syuraih agar bertanya kepada Sayyidina Ali yang cukup mapan dalam praktek penyuciannya. Meski begitu, Sayyidina Ali dalam pandangan serta akal sehatnya, ia pernah menyebutkan, andai saja seorang perempuan dapat diangkat menjadi khalifah, maka yang pantas menduduki jabatan tersebut tentu saja Aisyah. Oleh Alawi bin Abdul Qadir pada buku Mu'assas Ad-Durar As-Saniyah 2013 halaman 291. Dari kisah ini kita dapat melihat bagaimana keduanya tetap rukun saling memuji dan menjaga objektivitas meski memiliki pandangan politik yang berbeda. Kerukunan antar keduanya dapat kita jadikan teladan dan contoh dalam pesta demokrasi tahun ini. Jangan ada perpecahan di antara kita. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, demikianlah kisah antara Sayyidina Ali dan Sayyidah Aisyah serta penjelasan terkait kerukunan yang harus dipelihara dikala setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda. Semoga kita dapat menjaga kedamaian dan dalam bangsa Indonesia ini seluruhnya selalu berada dalam ketenangan, kemakmuran, serta kemaslahatan. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun muhibu da'wa Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhta'na Rabbana wa la tahmil alaina isran kama halamtahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqatalna bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.